Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini gue kasih tahu ke kalian bahwa kalau judi online itu lebih berbahaya sebenarnya daripada trading ya, yaitu aset kripto, saham dan forex dan lain-lain. Pokoknya dengan berbau trading. Nah, jadi pernah kasusnya di beberapa tahun yang lalu ya, mungkin apalagi pas lagi zaman-zamannya Covid tuh. Ya kan marak banget tuh ya nyari uang, gimana caranya kita bisa nyari uang yang emang saat itu kita nggak boleh kerja di luar rumah ya. Ya boleh tapi banyak banget persyaratannya dan itu pun kita kayak ada yang masuk ke kantor, ada yang enggak ya. Intinya banyak peraturan di saat itu dan hampir berapa persen gitu ya. Sekitar 70 persenan lebih yaitu orang-orang yang bekerja di luar diharuskan sebisa mungkin bekerja di rumah. Nah, saat itu marak-maraknya pilihannya ada dua, trading dan judol. Nah, trading ini sampai diibaratkan hampir mirip sama judol saat itu ya. Yang belum paham tuh. Makanya kalau kalian yang baru awam nih pasti selalu nanya judol sama trading bukannya sama dan lain-lain. Padahal beda banget. Padahal trading itu lebih apa namanya? Lebih menyangkutkan ya, lebih menyamai kayak investasi ya, seperti saham, ya investasi seperti forex, kripto. Cuman kalau trading ini lebih ke apa namanya? Dalam waktu yang singkat mungkin. Intinya kita berdagang di hari tersebut, dapat untung di hari tersebut atau maksimal seminggu. Dan kalau investasi kita cuma bisa dapat di hari itu, tapi kita kan niatnya investasi untuk jangka panjang. Berarti kayak tabungan, tapi tabungannya itu bisa menghasilkan uang. Nah, kalau judul itu emang perputaran dunianya perputaran uangnya cepet banget. Kenapa gue bilang cepet? Karena memang ada beberapa orang yang emang bisa win atau menang ya, tapi ada beberapa orang juga yang habis modal kalah. Karena dia itu sekali main kalahnya ya pas dipasang. Ibaratnya dia masang 100.000 ya, kalau kalah ya 100.000-nya hilang. Kalau dia menang 100.000 ya nggak menang 100, maksudnya dia modal 100.000 pasti menang naik 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 100.000 dari berapa berapa dalam waktu tersebut. Tapi kalau trading itu dia ibaratnya deposit dengan 100.000 kita open posisi, nggak mungkin 100.000-nya hilang semua. Rugi pun paling sekitar 10.000, 20.000 itu tergantung kita. Kita bisa meminimalisir kalau si judul nggak bisa. Judul ini nggak bisa dipelajari guys, tapi cuman bisa dikutak atik kayak game. Ibaratnya kayak gue coba ini nih. Ibaratnya mereka tuh mengandalkan keberuntungan ya. Kebanyakan begitu, mengandalkan keberuntungan. Sedangkan trading ada cara-caranya, basic-basicnya, ya. Dan dia itu lebih ke apa namanya? Kayak perputaran apa namanya? Lebih ke teknik, teknikal, ya, terus fundamental yang dimana itu berpengaruh terhadap aset-aset ya entah itu kripto, saham, forex, ya kan? Yang kita bisa prediksi bisa tahu nih, ya. Contohnya saat itu kan Bitcoin sebelum COVID itu hampir 1 miliar. Kalau nggak salah belum sampai ya, tapi hampir 1 miliar. Tapi pas ada tragedi COVID pada saat itu, yang emang harusnya terbiasa sama investasi atau trading tuh pasti tahu peristiwa-peristiwa tersebut bakal sangat besar mempengaruhi trading atau investasi aset-aset yang lain ya, entah itu saham dan anjlok dong, pasti anjlok parah. Itu semua rata-rata aset semua hampir anjlok, entah itu saham ya, mau emas dan lain-lain. Emas enggak ya? Emas malah naik ya? Emas soalnya kan beda ya. Nah, yang lain saham, kripto, forex, mata uang forex dan anjlok. Itu kita masih bisa dipelajari. Itu kebiasaan market seperti itu. Sedangkan kalau judul itu nggak bisa. Dia itu kayak gambling aja. Jadi eh, dia ibaratnya gini, contohnya dia tuh mengandalkan keberuntungan. Jadi dia kayak apa ya, setelan apa gitu di permainannya di gamenya itu yang pastinya nggak bisa 100% lu menang di situ gitu. Kayak bener-bener ya lu harus naruh modal segini ya lu harus siap kehilangan segini. Nggak bisa kita kayak trading investasi yang mau pasang modal segini ya kita masih bisa meminimalisir kerugiannya ya.
Nah, judul ini bisa aja bikin kita ketagihannya lebih parah dibandingkan trading. Kenapa gue bisa bilang begitu? Kalau kalian yang suka trading, pasti kalian trading, open posisi, contoh kalian rugi, ya ternyata marketnya tuh nggak naik, anjlok. Nah, kalian rugi, minus. Dan ketika naik, untung dong. Nah, untungnya itu nggak bisa bikin kita kayak ketagihan sama seperti judul. Kenapa bisa bilang begitu ya? Karena dengan modal yang kecil ya pasti dapat untungnya juga nggak terlalu besar ya. Ibaratnya dia tuh tergantung modal kalian. Beda cerita sama si judul. Judul ini dengan modal ibaratnya 100.000 hari itu juga bisa sampai 2 juta untungannya. Tapi itu pun kalau kalian beruntung. Tapi kebanyakan sih kalah semua. Ya, inilah yang bikin si judul ini tuh lebih digemari sama orang-orang karena cepet kalah, cepet nyari duitnya, cepet menang, ya ketagihannya banget. Ya manusia gimana sih? Namanya juga duit ya, ya namanya juga duit. Ketika mereka udah dapat 2 juta, pasti mereka ibaratnya dengan modal 100 200 mereka dapat 2 juta, pasti tagih nggak? Pasti mereka berpikir nggak begini, gue 100 200 ribu aja bisa dapat 2 juta dalam sehari. Ah, coba gue lebihin, gope atau sejuta. Ketika kalah, ada pikiran balas dendam nggak? Pasti. Emosi nggak? Pasti. Nambah terus nggak? Nah, di situ tuh. Jadi judul itu bahayanya di situ. Dia bakal ngasih kalian kemenangan sesaat. Ketika kalian menang, udah mulai ego tuh muncul. Kayak berpikir, wah enak juga nih tiap hari dapat 1 juta, 1 juta, sebulan 30 juta. Padahal itu hanya trik ya yang bisa dimainin di dalamnya sistemnya. Jadi ketika dia menang, dia bakalan dikasih eh ketika dia menang dia bakal main dan ketika modalnya banyak di situ mereka bakal diambil. Ketika kalah, mereka nggak trauma tuh, nggak kapok. Biasanya nggak kapok dulu tuh. Biasanya mereka bakalan nyari cara gimana caranya nih biar balik modal gue yang udah hilang di situ. Mereka bisa jual ini, bisa mereka ngutang dan lain-lain. Nah, itulah yang berbahaya buat kita semua. Yang bikin nagihnya itu yang berbahaya. Beda dengan trading dan investasi. Kalau trading itu masih masuk akal. Lu tuh jual aset, beli, jual beli aset. Di saat aset lu beli, lu udah tahu nih beli dan lu tahu kapan dia naik nih. Ibaratnya oh, ada peristiwa dan ada sesuatu hal yang bikin dia naik nih. Kita udah bisa baca nih. Ibaratnya kita kan udah terbiasa trading dan investasi. Jadi kita beli aset tersebut dan ketika waktunya datang, kita langsung jual pas dia untung. Itu cara belajar atau trading atau saham. Ya, cara memainkan investasi, cara memainkan trading seperti itu. Kalau kalian tanya ada ketagihannya ada, tapi ketagihannya lebih ke masuk akal. Masuk akal lagi nih. Kita tuh bisa apa namanya? Bisa mengelola uang dengan baik. Jadi kita tuh di investasi dan trading itu dilatih gimana caranya kita sabar, gimana cara kita bisa mengendalikan emosi kita, gimana caranya kita mengelola dari modal kecil sampai modal besar. Untungnya dari hal kecil sampai besar. Sorry ya guys ya, lagi pilek. Aduh, dia nggak enak nih. Contohnya gini, kalau di ini gue dulu mulai ya, baru mulai. Kalau di judul kan kalau baru mulai 100 ribu kadang bisa menang 1 juta ya. Itu mah gila banget sih. Tapi jangan lihat di awal lah, lihat di akhirnya. Nggak bisa dibikin konsisten gitu. Itu bisa-bisa aja bikin kalian bangkrut. Banyak kok yang kemarin-kemarin sering jual gade motor dan lain-lain. Nah, kalau di trading dan investasi itu, kalian dengan modal 100 ribu, taruhlah untung sekitar 20%, 30%, 40%, 100%, 5%. Jadi nggak sewaktu-waktu jadi 100 ribu menjadi 1 juta dalam waktu singkat. Nggak gitu guys, itu nggak masuk akal namanya. Ya, nggak masuk akal. Tapi bisa jadi 1 juta, tapi sedikit demi sedikit. Nah, di situ kita dilatih dengan kesabarannya. Kita dilatih dengan tekniknya. Kalau market seperti ini kita harus gimana, ya kan? Uptrend dan downtrend dan sideways itu seperti apa? Terus mengelola uang 100 ribu ini menjadi 150 itu gimana? Menjadi 200 itu gimana? 200 menjadi 300, 400 dan lain-lain. Itu kita di dalamnya itu saat trading kita udah belajar nih teknikalnya, cara membaca marketnya,
Tapi di setiap kita trading itu sebenarnya kita masih terus belajar. Kenapa? Kita dilatih untuk sabar, untuk benar-benar detail, lebih detail ngelihat momen. Terus kita juga bisa kapan stop, kapan berhenti, kapan take profit, stop loss. Itu sebenarnya udah diajarin. Anggap aja trading itu seperti bisnis, guys. Bisnis itu kan ada ramenya, ada sepinya, ada naiknya, ada turunnya. Ya, it- trading itu menurutku bisnis yang bakalan gua terus lakukan aktivitasnya sampai kapanpun. Ibaratnya lagi gua senggang, ternyata bisnis gua lagi bagus nih, ya, lagi bagus nih hari ini, wah gua harus beli dong, ya kan? Gua beli asetnya, ternyata gua akan jual di saat-saat tertentu yang emang gua udah bisa memprediksi, gua tahu nih kapan dia naiknya. Seperti itu, guys. Nah, kalau judul itu udah klik-klik gitu-gitu doang, kayak lu naro, kayak lu main game aja gini, ya kalah ya udah game over, hilang semua modal kalian. Tapi kalau di investasi trading itu nggak ada yang kata hilang, adanya minus sama paling hilang 10%. Bukan hilang sih, loss ya, 20% itu di futures atau di forex dan lain-lain, itu beda tingkatan lagi. Nah, makanya dari sini yang gue bilang ke kalian, trading dan investasi gue selalu jelasin ke kalian itu beda banget. Beda banget. Kalau kalian lihat, semua tuh ada pembelajarannya, ada caranya yang bisa dipelajari sama semua orang. Kalau judul itu lebih ke keberuntungan sistemnya, men. Makanya banyak yang pindah kan dari situs A, situs B, situs C. Mereka tuh cuma ngandalin keberuntungan. Wah, gue belum pernah pakai di sini nih biar hoki nih, biar gacor dan lain-lain ya. Itu buang. Nah, susahnya ketika orang yang sering main slot pindah ke trading itu susah. Mereka tuh udah nganggap apa namanya? Cara instan mencari uang. Padahal uang itu nggak bisa dicara instan. Kita tuh harus benar belajar, ada prosesnya, ada cara-caranya, guys. Oke? Ya mungkin mudah-mudahan aja kalian yang masih aja terus main judol ya, stop, udah, untuk berhenti. Sekarang kalian tinggalin itu semua, mulai dari nol, pikiran kalian tuh coba latih mindsetnya lagi kembali ya. Gimana caranya kalian dimulai dari 100.000 dulu, 50.000 dulu, dan nanti lama-lama kalian taiki modalnya 200, 300, 400, sampai benar-benar eh, cara pandang kalian ya tentang uang, cara kalian memperlakukan uang, mengelola uang itu udah berjalan dengan konsisten dan baik. Oke, mungkin sampai sini yang bisa gue kasih tahu ke kalian ya. Jadi kalau kalian yang mau belajar trading, forex, saham, kripto, kalian bisa cek di playlist YouTube gue. Di situ tuh udah ada semua cara mulai dari nol, dan bisa masuk ke grup gue juga gratis. Kita sama-sama belajar. Di situ juga ada materi yang gratis yang bisa kalian pelajari. Pokoknya terima kasih yang udah nontonin video gue. Sampai jumpa lagi di next video.